Hai, selamat datang kembali di Best Movie 008. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari film The Medium yang dirilis tahun 2021. Film ini bergenre horor yang berasal dari negara Thailand. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika suka dengan video kami. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film dimulai dengan adegan wawancara Min tahun 2018. Tim dokumenter sedang menyelidiki seorang dukun dan perantara dewa Bayan. Jenis dewa menurut kepercayaan mereka sangat banyak, nyaris di semua orang-orang desa juga sering mengadakan ritual untuk menghormati dewa Bayan ini. Dia menjelaskan kalau sudah sejak dari neneknya jadi perantara dewa Bayan dan kerap mengadakan upacara. Lalu perdukunan di keluarga mereka sebenarnya turun ke saudarinya yang bernama Noi, tapi Noi menolak dan menyerahkan ke Nim. Akhirnya banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk minta diobatin penyakit non-medis. Awal-awal menjadi dukun, dia jatuh sakit dan pada akhirnya Nim menjadi terbiasa. Nim dan tim dokumenter pun pergi ke pemakaman Willow, suaminya Noi yang mengidap kanker. Dan juga nyeritain kalau keluarga dia banyak yang meninggal tragis, sampai putra sulungnya pun meninggal tragis juga. Di upacara pemakaman dia menjelaskan kalau dia 3 bersaudara, Manit kakak tertua, lalu Noi anak bungsu, dan Nim anak kedua. Kemudian Noi juga punya anak cewek yang bernama Ming. Saat malam hari, saat semua orang sedang ngobrol dan ada juga yang main kartu, tiba Duang Ming marah ke pamannya tanpa sebab. Nim merasa ada yang aneh dengan Ming. Setelah orang-orang pulang, Nim masuk ke ruangan tempat mereka tidur. Dia melihat Ming sedang saling pandang sama nenek-nenek asing, dan tak lama nenek itu pergi dan Ming pun segera tidur dan mengacukan panggilan Nim. Keesokan harinya nenek yang semalam dilihatnya meninggal. Nim merasa tingkah laku Ming dirasa semakin aneh. Keesokan harinya setelah upacara pemakaman selesai, Nim datang ke rumah Ming lalu memeriksa kamar Ming. Dan ternyata di dalam kamar Ming terdapat benda aneh di dalam lemarinya. Tak lama Ming datang, dia langsung mengusir semua orang yang ada di kamarnya. Saat hari menjelang gelap, Ming berjalan di sebuah sawah diikuti kameramen. Dia menggerutu karena Nim yang masuk ke kamarnya. Kameramen bertanya soal nenek buta. Ming tak menjawab dan malah memberitahu kalau dia melihat ada orang aneh di kejauhan. Beberapa hari kemudian Ming dan teman-temannya pergi ke diskotik. Ming pulang duluan dan ternyata dia enggak pulang ke rumah tapi ke kantor tempatnya bekerja. Ming tidur di sana sampai pagi harinya dia dibangunin sama teman kerjanya. Keanehan, terjadi lagi darah keluar dari kemaluannya. Ming bergegas pulang dengan kondisi sakit. Saat di rumah ibunya bertanya namun Ming mengacukannya. Saat malam hari, Noi mencari kakaknya yaitu Manit. Dia curhat soal Ming dan Manit memberi saran untuk ikut ritual karena ciri-ciri Ming mirip kayak Nim dulu. Namun Noi masih saja berkeras tidak mau buat ritual. Beberapa hari kemudian saat Ming di tempat kerjanya, dia dipanggil bosnya ke ruangan. Ternyata hari itu Ming dipecat. Dia pun pergi dari kantornya dengan marah-marah. Ming pergi ke sebuah acara festival Natal saat dia sedang make up tanpa sadar dia menggosok giginya sampai berdarah. Dan saat acara malam harinya, Ming sangat aneh. Dia dipanggil sama ibunya dan temannya tak menengok sedikit pun. Bahkan dia melempari orang-orang yang ada di sana. Keesokan harinya Ming tak sadar kalau dia sudah dipecat. Dia datang ke kantornya seperti biasa. Tak lama Ming diusir sama bosnya. Saat kameramen bertanya ke bosnya Ming penyebab dia dipecat, mantan bosnya Ming menjelaskan. Ternyata penyebabnya adalah Ming sering melakukan hal yang tidak senonoh di kantor pada saat malam hari. Saat di rumah Ming, ibunya mendapati Ming tak sadarkan diri di kamar mandi dan segera membawanya ke rumah sakit dan dirawat di sana. Nim pun datang melihat keadaan Ming dan Noi meminta tolong ke Nim untuk membuat ritual. Namun menolaknya. Karena yang di dalam tubuh Ming bukan dewa Bayan. Tak lama Nim pergi ditemani Manit ke rumahnya Manit. Dia segera minta dibukakan pintu kamar almarhum Mike untuk melihat dan memeriksa kamarnya. Di dalam kamar Nim bertanya ke Manit tentang bagaimana Mike meninggal. Dan Nim melihat banyak foto almarhum Mike bersama Ming terpajang di lemari. Dan ternyata jelas kematian Mike bukanlah mati karena kecelakaan tapi dengan bunuh diri. Besok harinya Nim datang ke sebuah tempat di mana Mike mengakhiri hidupnya. Dia berdoa dan berkata jangan bawa Ming pergi. Sementara itu Noi dan Manit membawa Ming pergi ke tempat dukun, sesampai di sana dibuatkan ritual untuk Ming. Dan tak lama Nim datang dan marah-marah agar acara ritual dihentikan karena bisa berbahaya buat Ming. Tak terduga tiba-tiba Ming menyerang ibunya dan berlari pergi. Nim mengejar keponakannya sampai jalan raya dan dia kehilangan arah untuk mengejar Ming.
Semua warga membantu mencari Ming sampai ke hutan-hutan. Namun tetap tidak ketemu. Nim, Noi, dan Manit masuk ke kamar Ming dan di dalamnya ternyata sangat jorok. Banyak barang yang aneh-aneh seperti sampah-sampah, pembalut bekas, bahkan sampai kondom bekas. Keesokan harinya Nim melakukan ritual di tempat Mike mengakhiri hidupnya. Dia melakukan ritual selama beberapa hari. Dan ritual ini dilakukannya meski kondisi cuaca lagi hujan deras pun. Sudah sebulan Ming menghilang, Manit mengamuk di kantor polisi karena dia sempat lapor namun belum ada hasil. Nim masih melakukan ritual, tapi saat ritual, telur yang dia pecahkan berwarna hitam, dan Nim langsung pergi dari sana. Ternyata penyebabnya bukan Mike, dia bergegas pergi ke suatu hutan. Dia melewati pepohonan rimbun dan setelah melewatinya terlihat sebuah gedung tua yang sudah tak terawat. Nim masuk ke dalam gedung tersebut, di dalamnya terdapat akar-akar pohon yang menempel di dinding. Ternyata benar, Nim menemukan Ming di sana dengan kondisi sudah memprihatinkan. Dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Nim kembali pergi naik gunung untuk melakukan ritual ke Dewa Bayan. Sesampainya di sana, dia melihat patung Dewa Bayan tersebut telah hancur. Nim nampak sangat marah. Nim datang ke rumah Ming, dia mengetahui kalau Ming masih kerasukan. Dia bertanya ke Ming tentang siapa yang di dalam tubuhnya Ming. Tapi Ming malah tertawa, tiba-tiba aja dia merobek bajunya lalu berusaha memperkosa pamannya. Akhirnya Ming diikat dan terus dijampi-jampi oleh Nim. Saat dijampi dua, Ming sempat berkata ke Nim kalau Noi sengaja bikin Dewa Bayan pindah ke Nim karena Noi tidak mau menjadi dukun. Tak lama Ming pun muntah, keluar cairan berwarna hijau. Namun roh yang merasuki Ming masih terlihat kuat dan mau memberontak menyerang. Dia pun diikat di kamar. Setelah itu Ming dibawa ke sebuah tempat melakukan ritual. Pemimpin di sini bernama Santi. Santi berkata kalau Ming olehnya roh jahat yang asalnya dari gedung tua terbengkalai. Tak ada harapan bisa diusir karena yang merasuki Ming ini kuat banget. Santi sampai menyatukan kekuatan bersama Nim. Mereka menyiapkan ritual, bahkan semua orang-orang Santi pun ikut membantu. Sementara Ming nampak semakin kurus karena tidak mau makan. Ketika pagi hari, rumah Noi selalu jadi berantakan karena malam harinya selalu diacak dua Ming. Kameramen memasang CCTV di rumahnya Ming, dan saat malam harinya Ming selalu mengacak dua rumah dan tingkah lakunya sangat menyeramkan. Dia juga terlihat memakan daging mentah. Bahkan sampai mengganggu istri pamannya saat mereka sedang tidur dan berujung perut istri pamannya kesakitan. Enggak cuma itu, malam berikutnya Ming semakin gila. Dia ngerebus papis hidup-hidup dan memakannya. Ming pun menculik anak pamannya yang masih bayi. Manit segera mencari sampai ke semak-semak, beruntung akhirnya ketemu dan masih hidup. Setelah ketemu anaknya, Manit masih mencari Ming. Dan tiba-tiba Ming muncul di kegelapan dan menyerang pamannya dengan pisau. Keesokan harinya, Noi pergi ke rumah Nim. Saat sampai di sana, Noi menelpon dan memanggil dua Nim. Namun tak ada jawaban. Noi meminta bantuan ke para tetangga untuk membuka paksa pintu rumah Nim. Setelah dibuka, mereka semua kaget, rumah Nim berantakan dan terlihat juga belatung-belatung. Ternyata Nim sudah meninggal dan tidak diketahui penyebabnya. Mereka semua membuat upacara pemakaman Nim dan Noi merasa sangat bersalah. Noi sempat nemuin Santi saat upacara pemakaman. Santi berkata dia akan tetap ngadain ritual buat Ming. Sore harinya mereka semua mempersiapkan ritual dari mulai halaman gedung sampai di dalamnya juga. Santi melakukan ritualnya di lantai 5. Rencananya dia akan mengeluarkan roh yang di dalam tubuh Ming dan dimasukkan ke dalam toples. Ming kepalanya ditutup kemudian dibawa ke tempat ritual. Sementara murid-murid Santi berjaga di halaman sepanjang ritual berlangsung. Malam harinya ritual pun dimulai. Saat mereka sedang membaca mantra-mantra, tiba-tiba angin berhembus kencang. Santi pun berteriak meminta roh itu keluar. Sementara itu di rumahnya Noi ada suara yang berteriak dari kamar Ming. Lalu di tempat ritual, cewek yang ditutupi kain ini mengeluarkan darah, dan setelah dibuka penutup kepalanya, ternyata itu adalah Noi. Noi terlihat muntah darah, ekspresi Santi terlihat aneh. Beralih ke rumah Ming, Ming yang dikurung di kamar minta tolong istri pamannya supaya dikeluarin. Di rumah Noi, istri pamannya yang nungguin sama murid Santi sempat mau bukain pintu kamar Ming, karena mengira Ming udah sembuh. Tapi mereka juga nggak mau membuka pintu kamar Ming karena belum ada konfirmasi dari tempat ritual. Tapi tiba-tiba aja istri pamannya mendengar suara anaknya menangis dari dalam kamar Ming. Hal itu membuat istri pamannya ngotot untuk membuka dan masuk ke kamar Ming. Padahal murid Santi memberitahu kalau anaknya ada di luar, namun tetap ngotot masuk sampai memukul kepala murid Santi hingga pingsan.
Sementara di gedung tua, ritual masih berlangsung. Toples yang ditutup terlihat bergerak-gerak, kemudian Santi tiba-tiba menghentikan doa lalu dia berjalan sambil membawa toples tersebut. Santi berdiri di ujung balkon dan tertawa seram. Tak lama dia pun menjatuhkan dirinya ke bawah. Beralih ke rumah Ming, istri pamannya sudah di dalam kamar Ming dan tidak mendapati anaknya. Ternyata sumber suara itu dari Ming. Ming pun menyerang istri pamannya hingga tewas. Kamera mengecek Santi yang terjatuh dan terlihat kalau Santi sudah tewas. Roh yang ada di dalam tubuh Ming semakin menggila sampai membunuh anak pamannya dan sang kameramen. Lalu di tempat ritual, Noi yang gelagatnya udah aneh berkata, dia menyuruh untuk terus melanjutkan ritual. Noi kemudian memimpin ritualnya. Saat sedang mengumpulkan dupa tersebut ditancapkannya terbalik. Dan tak lama semua yang ada di sana kerasukan semua. Manit menyerang kameramen, lalu setelah itu dia berlari ke jendela dan melompat ke bawah. Ming sendiri sudah sampai di gedung tua itu dan bertemu dengan Noi. Noi sempat menjampi-jampi Ming namun Ming berhasil mengelabuinya dan menyerangnya. Ming membakar Noi hidup-hidup. Saat tubuh Noi sedang terbakar terlihat ada sebuah boneka tersorot kamera. Sepertinya ini adalah boneka santet yang nyantet keluarga Noi. Di akhir film, kita diajak flashback ke wawancara terakhir Nim. Nim yang sedang berdoa nampak kelelahan. Ternyata Nim ragu dengan ritual yang akan diadakan. Dan tak yakin dengan dirinya sendiri apakah dewa Bayan yang di dalam tubuhnya. Dan film pun berakhir. Oke, begitulah alur cerita film The Medium. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you next time and bye-bye.